Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, sebelum ke pembelajaran, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Ade Muhammad Fajri hadir. Andika hadir. Arum, Bilkis, Dairen, Dimas, Prisuci, Habsi, Kanza tidak hadir. Kemana? Oh, ke rumah neneknya. Iya, nggak apa-apa. Terus Akmal, Febriansa, ya. Terus Irhas hadir. Irsad, baik. Alhamdulillah ya, semuanya hampir semuanya hadir. Cuma Kanja Hungkul yang tidak hadir ya, karena izin, nggak apa-apa. Untuk selanjutnya kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, untuk selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib nasional ya. Kepada seluruh peserta didik silahkan untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bangsaku, Indonesia. Hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Berikanlah amanah untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang berdeka. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Satu kali lagi, tepuk semangat. Oke. Siap mengikuti pembelajaran? Oke, sebelum kita mengikuti pembelajaran, Ibu ingin bertanya dulu, apakah kalian masih ingat dengan pembelajaran kemarin? Tentang apa coba? Ya, betul, tentang bagian-bagian telinga. Ada yang masih ingat bagian-bagian dari telinga itu apa saja, Cung? Ya, Irhas, apa Irhas bagian-bagian dari telinga?
daun telinga, lubang telinga, gendang telinga, tulang pendengaran, saluran estrasiu, rumah siput. Pinter, tepuk tangan. Ada yang bisa menjawab lagi? Oke, siapa? Daun telinga, Terus? lubang telinga, Terus? gendang telinga, tulang pendengaran, saluran stasius, rumah siput. Iya, betul. Pintar, tepuk tangan. Coba semuanya, apakah kalian masih ingat yang pertama ada apa? Daun telinga, terus lubang telinga, terus gendang. Iya, betul. Terus yang pendengaran, saluran estasius, terus rumah siput. Pinter, tepuk tangan dong untuk semuanya. Oke, selanjutnya tadi ada yang pernah lihat semut gak? Pernah? Di mana biasanya semut tinggal? Di tanah. Terus? Terus ada hewan apa lagi yang kalian lihat? Kucing. Nah, terus kalau kucing itu biasanya tinggalnya di mana sih? Di darat. Terus ada yang lihat apa lagi tadi pagi? Siput. Siput biasanya ada di mana? Di pohon, di air. Terus di mana? Di darat. Terus ada apa lagi? Ada yang pernah melihat yang suka di dinding? Cicak ya. Coba kita nyanyikan lagu cicak-cicak di dinding. 1, 2, 3. Jadi biasanya cicak itu makan apa? Cicak itu biasanya makan nyamuk ya. Kalau misalkan lagi di dinding lihat nyamuk, biasanya langsung digimanain? Langsung dimakan ya sama cicaknya. Anak-anak, kita buat kesepakatan kelas terlebih dahulu ya sebelum pembelajaran. Yang pertama, kalian harus mematuhi peraturan kelas. Salah satunya apa peraturan kelasnya? Piket. Tadi ada yang sudah piket? Ya, terus datang harus pagi-pagi. Ya, terus tidak boleh berbicara saat guru sedang menjelaskan. Tidak boleh bermain saat belajar. Harus fokus. Ya. Jadi untuk kegiatan hari ini nanti kita akan melihat beberapa materi dan melihat beberapa video-video ya untuk kalian simak. Untuk selanjutnya nanti kalian akan dibagi kelompok. Setelah kalian menyimak materi dan video, nanti ada beberapa yang harus kalian isi secara berkelompok ya. Nanti harus kerjasama semuanya, tidak boleh tidak mengerjakan. Jangan sampai hanya salah satu orang yang mengerjakan tapi yang lainnya tidak mengerjakan, karena kan ini tugas kelompok, berarti nanti harus diisi bareng-bareng ya. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi hewan yang ada di lingkungan sekitar. Jadi nanti kita akan melihat apakah ada hewan di sekeliling kelas kita, ada hewan apa aja. Nanti kita melihat ke arah jendela ya. Untuk selanjutnya, siswa memahami bahwa hewan itu tempatnya bermacam-macam. Nanti ibu akan menjelaskan bahwa hewan itu ada yang di darat, terus ada yang di mana lagi? Oke, boleh. Terus yang ketiga, mampu menyampaikan hasil secara berkelompok. Nanti dari tugas kelompok yang
nanti kan ibu akan memberi tugas kelompok, nanti harus dipresentasikan ya perwakilan satu orang dari satu kelompok itu. Ya, paham? Oke. Di sini ibu punya satu video, silahkan untuk disimak ya baik-baik. Nanti akan ada soal, jadi kalian harus benar-benar menyimak. Apakah kalian tahu kalau hewan ternyata digolongkan menjadi dua? Yaitu hewan bertulang belakang dan tidak bertulang belakang. Ayo kita baca sama-sama. Hewan bertulang belakang disebut vertebrata, sedangkan hewan tidak bertulang belakang itu disebut invertebrata. Tempat tinggal mereka juga beragam. Contoh-contoh hewan invertebrata adalah kuku, belalang, lebah, dan kumbang. Cacing, lintah, dan keong juga termasuk kan tipe. Iya Lola, ada juga bintang laut, hidra, anak laut, udang, dan ubur-ubur. Mereka hidup di semua lingkungan, baik di daratan, air laut, maupun air tawar. Vertebrata umumnya dibagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama, ikan. Ikan bernapas menggunakan insang, berenang dengan siripnya, dan berkembang biak dengan cara bertelur. Berikutnya ada amfibi. Amfibi adalah vertebrata yang hidup di darat dan air. Contohnya itu adalah kakap. Sebelum bermetamorfosis, kecebong hidup di dalam air dan bernapas menggunakan. Setelah menjadi kakap dewasa, kakap bernapas dengan paru-paru dan kulit. Bagaimana saya bisa berangkat sekarang? Reptilia, kebanyakan dari reptil hidup di darat dan hanya beberapa hidup di air. Bernapas dengan paru-paru dan berkembang biak dengan cara bertelur. Tapi tidak semua jenis burung mampu terbang tinggi loh, seperti pinguin dan burung unta. Burung memiliki paru. Bentuk paru burung menyesuaikan dengan makanannya loh. Kaki burung pun disesuaikan dengan fungsinya. Dan jangan lupa, burung pun berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, yang terakhir kita lihat hewan menyusui atau mamalia. Mamalia yang tertutup oleh rambut, bernapas dengan paru-paru, berkembang biak dengan melahirkan, dan juga ada yang bertelur. Mamalia betina mempunyai kelenjar susu yang berfungsi untuk memberi makan anaknya pada awal masa pertumbuhan. Contoh mamalia yang hidup di darat antara lain kucing, kelinci, kambing, harimau, serigala, dan chimpanzee. Sedangkan yang hidup di air contohnya adalah lumba-lumba dan paus. Gimana videonya, seru nggak? Terus di videonya tadi ada hewan apa aja? Ada paus, ada penyu, lumba-lumba, terus kupu-kupu, cacing, bintang laut, terus ada buaya tadi. Terus apa lagi? Cacing, banyaknya. Terus tempat hidupnya berbeda-beda tidak? Ada yang di mana? Di darat, di air, di laut, di air. Terus ada yang di mana lagi? Yang di darat, ada yang di darat, ada yang di air. Ada di air. Betul. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan terkait penggolongan hewan ya. Ini berhubungan dengan video yang telah kalian tadi tonton. Nah, untuk penggolongan hewan, ini hewan itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada hewan tidak bertulang belakang atau istilahnya disebut invertebrata ya. Terus ada hewan vertebrata atau hewan yang bertulang belakang. Contohnya itu ada apa, ini gambar apa?
Ini mah hewan yang bertulang belakang. Nah, kalau tidak bertulang belakang itu apa ini? Belalang. Terus contohnya ada yang tahu tidak yang tidak punya tulang belakang? Cacing ya, ubur-ubur. Terus kalau hewan yang bertulang belakang itu apa aja? Ada yang tahu? Burung, kucing, terus harimau, kambing. Iya betul. Simpanse. Oke, untuk pengertiannya, hewan yang tidak bertulang belakang, ada yang mau membaca tidak? Coba acungkan tangan. Ibu mau cewek, cewek belum bicara nih. Coba siapa yang sudah bisa membaca? Oke, Salsabila, coba dibaca. Boleh deh ke depan ya. Ayo, boleh. Coba Salsa, tolong bacakan slide ini ya. Ini hewan. Dari Hewan tidak bertulang belakang merupakan golongan hewan yang paling banyak ditemukan di muka bumi. Hewan ini hidup di lingkungan yang beragam, mulai dari hutan, gua hingga di dasar laut. Contohnya antara lain hewan spons, ubur-ubur, hydra, cacing, lintah, sotong, keong dan teman-temannya. Oke, tepuk tangan. Oke, jadi betul ya kata Salsabila, kalau hewan bertulang belakang itu hewan yang paling banyak ditemukan di muka bumi ini. Salah satu contohnya itu ubur-ubur. Ada kan gambarnya? Lihat. Gambar apa ini? Ubur-ubur. Ada yang pernah melihat ubur-ubur secara langsung tidak? Belum, tapi pernah di mana lihatnya? Enggak, pernah lihat di mana? Di video pernah. Pernah ya. Terus di sini, nah ini adalah bentuk ubur-ubur. Ini mah tidak mempunyai tulang belakang ubur-ubur maya. Tinggalnya juga di mana? Di laut. Terus yang tidak punya tulang belakang yang kedua, bintang laut. Ada yang pernah melihat langsung? Tidak ya. Terus ada yang pernah makan udang? Pernah ya. Sering lihat ya kalau udang mah. Nah, ini juga sama, tidak ada tulang belakang. Coba pada saat makan udang, ada tulangnya enggak di dalamnya? Karena udang itu tidak memiliki tulang belakang. Terus teripang, ada yang pernah melihat teripang? Ini ada di laut, ini juga teripang. Biasanya ada yang suka makan, tapi ada juga yang tidak suka makan teripang, tapi bisa dimakan ini juga. Terus yang terakhir ada sotong. Ini sotong juga enggak punya tulang belakang. Terus ada keong. Nah, keong juga tidak punya tulang belakang. Terus apa itu yang kerasnya itu mah? Rumahnya, ya cangkangnya, bukan tulang si keong itu mah ya, tapi rumah dari siput. Terus ada landak laut. Nah, dalamnya juga kan nggak ada tulangnya. Udah paham ya tentang hewan yang tidak bertulang belakang? Paham? Paham. Nanti kalau ditanya sama ibu, tahu? Insya Allah tahu. Terus yang kedua, hewan yang hewan tidak bertulang belakang yang sering kita lihat di kehidupan sehari-hari. Naon wae? Apa saja?
serangga, terus kupu-kupu, belalang, lebah. Ada yang pernah lihat lebah? Terus ada apa lagi? Kumbang, terus tawon. Sering ya kita lihat. Nah, untuk selanjutnya ada hewan bertulang belakang. Coba siapa yang mau membacakan? Sekarang dari laki-laki, siapa, Cung? Ican. Boleh, silakan baca. Hewan bertulang belakang hidup di semua lingkungan baik daratan air tawar maupun air laut. Mereka juga memiliki bentuk dan ukuran tubuh yang beragam, namun mempunyai struktur dasar tubuh sama, umumnya terdiri atas kepala dan tubuh. Hewan bertulang belakang dibagi menjadi beberapa kelompok berikut. Apa saja, Cina? Ikan, amfibi, reptilia, burung, mamalia. Pinter, tepuk tangan. Oke, betul kata Ican. Duduknya yang benar ya. Oke, lihat ke layar ya. Tadi betul kata Ican. Apa, Cina? Hewan yang bertulang belakang teh contohnya? Amfibi, reptilia, burung, dan mamalia. Nah, biasanya ini hidup di semua lingkungan. Ada yang di ada yang di pohon. Coba ada yang tahu gak hewan yang bertulang belakang tapi hidupnya di air? Apa ya? Buaya. Buaya. Terus apa lagi? Ikan, betul. Itu yang ada di air. Terus kalau di darat biasanya itu ada apa saja? Kucing. Terus amfibi. Kalau amfibi itu apa sih? Kodok, pinter. Kodok itu mempunyai tulang. Mempunyai tulang belakang. Terus ada reptilia. Ada yang tahu reptil apa? Singa. Ular, ya. Itu ular termasuk reptil. Berarti ular itu mempunyai apa? Tulang. Terus ada apa? Burung. Terus ada mamalia, hewan yang menyusui. Naon, Cing? Kucing. Terus apa? Terus apa lagi? Harimau, serigala, kelinci. Kalau Ican termasuk mamalia bukan? Oke, selanjutnya kita bahas tentang ikan. Nah, ikan itu termasuk hewan bertulang belakang. Nah, ada kepala, ada insang, ada badan, ada sirip, ada ekor. Di dalamnya itu ada ada tulang di dalam ikan. Ada yang pernah makan ikan? Betul. Ya, pernah ya. Enak gak ikan? Nah, nanti mah kita sudah tahu ya kalau ikan itu memiliki apa? Tulang. Terus ada ikan hiu, terus ikan cucut, ikan lele, ikan paus. Nah, untuk selanjutnya kita bahas tentang amfibi, hewan amfibi yang bertulang belakang. Nah, hewan amfibi itu hidupnya di mana? Hidup di air dan di darat. Jadi pas waktu kecil masih jadi telur. Nah, itu terus jadi kecebong itu hidupnya di mana? Di air. Terus setelah dewasa, katak hidup di mana? Di darat. Berarti hewan amfibi itu hidup di berapa tempat? Di 2 tempat, di air dan di darat. Ada yang sakit tidak?
Tidak. Nah, untuk amfibi itu mempunyai apa sih ini? Ada kaki, perut. Ya, betul. Selanjutnya reptilia nih, apa saja sih yang termasuk reptilia? Jadi sebelumnya sama ibu dijelaskan dulu ya, reptil itu hewan yang melata, hewan melata. Contohnya ada kura-kura, kadal, ular, sama buaya. Nah biasanya ada yang berbahaya, ada yang tidak berbahaya. Contoh di sini mana yang berbahaya? Mana buaya. Kalau kadal sama kura-kura bahaya tidak? Nah biasanya kalau melihat ular, kita harus apa kalau melihat? Lari aja, gak usah dibunuh. Takutnya kita gak bisa bunuh, malah kita yang dipatuk. Kecuali kalau ada orang dewasa boleh sama orang dewasa. Nah, kalau buaya, ada yang pernah lihat buaya enggak? Di mana? Pernah lihat di mana? Di CCL. Di sini CCL ini, dulu mah di sini teh emang banyak buaya, makanya jangan suka berenang di CCL. Di mana? Iya. Emang suka ada buaya, makanya sekarang juga tidak boleh ke CCL ya. Duduknya yang benar ya. Terus, berarti yang termasuk hewan reptilia itu apa saja? Kura-kura. Pintar. Selanjutnya. Nah, kalau misalkan di air itu ada apa? Penyu. Penyu dan kura-kura ya. Biasanya penyu mah di mana? Di lautnya. Penyu mah biasanya. Kura-kura dan penyu itu mempunyai tubuh yang dibungkus oleh cangkang. Cangkang itu berfungsi untuk melindungi tubuh si melindungi tubuh si kura-kura. Namun misalkan tidak ada cangkangnya, mati. Jadi biasanya ini difungsikan untuk melindungi tubuhnya. Nah, di sini ada penjelasannya, kura-kura hidup itu di darat. Ada yang pernah memelihara kura-kura? Ada? Kura-kura mah bisa di darat ya. Bisa hidup di darat, enggak perlu di laut. Nah, sedangkan penyu mah harus di mana Cina tinggalnya biasanya? Akmal, penyu hidup di mana? Kalau penyu mah hidupnya tuh di laut. Sakit perut, yuk atuh ke UKS dulu yuk. Mau ke UKS gak? Yuk. Yuk. Bentar ya, ibu mau mengantar Nurul Lapi. Assalamualaikum. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ada reptil. Tadi sudah dibahas ya, langsung aja untuk mempersingkat waktu. Terus ada burung. Burung ada apa saja? Terus ada yang tahu nggak fungsi paruh di sini untuk apa? Untuk makan, untuk mematuk makanannya. Nah, ini termasuk yang mempunyai tulang belakang. Terus ada mamalia. Mamalia itu hewan yang menyusui. Sama ya seperti kita juga waktu kecil
Menyusui. Ya, sama enggak? Sama. Nah, kalau di hewan juga sama, ada yang menyusui, salah satunya kucing. Kucing juga anaknya suka menyusui. Terus ada apalagi hewan yang menyusui? Harimau. Kambingnya. Kambing, terus sapi, betul. Anak-anak, jadi hewan itu memiliki perbedaan antara satu sama yang lainnya. Ada yang mempunyai kaki 4, ada yang mempunyai kaki 2, ada yang 1000-nya, terus ada yang tidak punya kaki. Terus tinggalnya berbeda-beda tidak? Ada yang di mana? Di pohon, ada yang di darat, di tanah, terus di gua, betul. Terus di laut. Itu kenapa tidur? Sakit? Kalau sakit ke UKS yuk. 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 Assalamualaikum. Akmal sakit lagi? Kalau sakit ayo ke UKS. Tadi sampai mana? Jadi hewan itu berbeda-beda. Ada yang hidup di betul. Oke, sekarang kita lihat dulu dari jendela. Kalian bisa lihat hewan apa saja sih? Sok, semuanya ke sini. Yuk. Ada hewan apa aja? Burung. Terus hewan apa lagi? Ular. Ada cacing tuh. Terus ada apa lagi? Siput. Betul, lihat. Ada apa? Burung. Ada kupu-kupu. Ada apa? Kupu-kupu. Terus ada apa lagi? Terus Ada siput. Ada siput. Ada burung. Terus apa lagi? Ada enggak? Ada cacing, Bu. Cacing. Ada cacingnya tuh di sana. Oke. Udah selesai. Yuk kembali lagi ke tempat duduk. Selanjutnya ibu akan membagi kelompok. Ada satu tugas yang harus kalian pecahkan ya. Nanti ibu akan memberikan satu masalah yang harus kalian pecahkan. Nah, di sini ibu punya LKPD atau lembar kerja ya, peserta didik nanti. Setiap kelompok akan ibu kasih satu lembar untuk kalian kerjakan. Nah, di sini ada hewan-hewan ya. Nanti kalian golongkan mana yang termasuk hewan bertulang belakang dan mana yang hewan tidak bertulang belakang. Pokoknya kalian diskusikan bersama teman kelompok lainnya. Setelah selesai mengerjakan, kalian langsung presentasikan ya. Siap? Untuk kelompoknya ibu akan bagi menjadi 4 kelompok ya. Silakan untuk Arum sama Bilkis di kelompok ini. So, pindah. Di sini satu Korsina bawa satu. Sok. Udah ya. Untuk kelompok 1
Di sini ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Oke, ini Ibu akan kasih lembar LKPD-nya. Silakan tulis namanya siapa saja yang ada di kelompok ini. Terus kelasnya tulis. Sok, tulis dulu namanya siapa saja. Terus kelasnya kelas berapa? Didi, sok tulis. Semua ditulis. Bawa pensil enggak? Sok. Semuanya harus bekerja sama ya, tidak boleh tidak mengerjakan. Nanti tidak akan dapat nilai. Sok mana? Mana upload pensilnya? Sok tulis. Di sini. Nama Alpian, terus siapa lagi? Nanti Ibu jelaskan cara mengerjakannya ya. Sekarang tulis dulu nama dan kelasnya. Langsung Alpian, terus Dimas, sok. Anak-anak, dengarkan Ibu terlebih dahulu. Ibu akan menjelaskan terkait cara pengisiannya. Mohon perhatiannya dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2, 1. Ada yang tidak fokus. Dengarkan dulu Ibu ya. Siap? Mana kelompok 1 mana? Kelompok 2 mana? Kelompok 3? Kelompok 4? Oke, dengar. Di sini ada 2 soal. Ada 2 soal, gak sama gak? Sama. Yang pertama, tulis 3 contoh hewan vertebrata dan invertebrata. Nah, berarti tulis 3 hewan ya, yang bertulang belakang dan tidak bertulang belakang. Di sini tulis 3, pokoknya 3 hewan. Yang kedua, ada kelompok hewan yang harus ditulis di sini, tapi hewannya harus sesuai yang ada di gambar ini. Kalau misalkan ada kura-kura, berarti tulis di sini kura-kura. Jangan nulis hewan yang tidak ada di gambar sininya. Paham? So, untuk selanjutnya silahkan untuk pengisian. So, semuanya harus kerja sama. Tuh tinggal vertebrata termasuk naon? Nanti kalau sudah dipresentasikan. Yes. Tapi kalau yang ini mah harus sesuai gambar di sini. Kalau ini mah bebas.
Ibu kasih waktu 10 menit, harus sudah selesai ya. Tadi kata ibu apa? Masih ingat nggak? Dia tidak bertulang. Dia bertulang. Tuh, asal sesuai ya. Kuduna kelompok itu. Bisa nggak? Sudah? Oke, tunggu dulu ya. Tunggu teman-temannya selesai semua. Tentuin dulu siapa yang mau ke depan, terus hafalin dulu. Izin kemana? Mau ke UKS? Kenapa? Batu. Terus yang mau presentasi siapa? Ya udah, gak usah presentasi, gak usah ke UKS kalau batuk doang mah. Bani ya, nanti ke depan, tinggal baca doang. Minum, bawa minum nggak? Oh, tuh, sama Bani dikasih. Nanti di sini siapa yang mau presentasi? Mau ke depan siapa di sini? Latihan ya, tinggal baca doang. Iya. Aku maunya tinggal dibaca doang. 3 contoh hewan, ya apa saja sebutin. Tapi sebelum ini ngobrol dulu. Saya mau mempresentasikan, terus perkenalkan dari kelompok mana ya. Sudah? Sal tentuin sekarang. Ini belum. Sal satu lagi, tulis. Dari gambar ini mana? Tulis. Udah ditentuin di sini siapa yang mau presentasi? Sok pilih salah satu. Di sini sudah ditentuin. Sok bebas. Sudah ya? Belajar aktif. Harus aktif dong, tidak boleh diam-diam mulu.
Tinggal baca doang. Boleh, sok siapa juga boleh. Siapa aja. Kalau misalkan Bani mau ditemenin, silahkan temenin semuanya ke sana. Nanti Ibu tilai. Ini tulis semuanya yang ada di sini. Yang termasuk kura-kura termasuk bertulang belakang. Tidak bertulang belakang apa bertulang belakang. Lebah termasuk yang ini apa yang ini. Harimau termasuk ini apa ini. Sok tulis semuanya. Pokoknya semua hewan di sini harus masuk ke sana. Boleh. Kayak di pepatahan. Sudah? Cok. Silakan, waktu tinggal 3 menit lagi. Cok. Sok, ini bertulang belakang mana? Ini sok tulis. Bukan pajak ke mana? Ke UKS. Terus mana lagi? Terus mana lagi? Yang bertulang belakang. Pinter. Terus cacing termasuk mana? Cok, tulis. Kalau lebah? Ya, betul. Kalau udang? Ubur-ubur sudah. Udang udah belum? Lebah? Mana? Koma, pakai koma. Udah semuanya? Kelompok ini sudah belum? Kelompok 3. Cepat. Waktu. Sok sambil mengisi ya. Siapa yang siap presentasi ke depan, Cung? Kelompok mana dulu? Oke, sok. Kelompok 1 dulu, boleh. Sok. Ke depan. Dengerin ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Boleh, sok dibacakan. Yang lain dengerin ya. Nomor 1. Nomor 1. Baca. Dengerin. Vertebrata adalah itu apa aja? Burung, zebra, sapi, lintah, ulat, ubur-ubur. Itu termasuk hewan apa? Hewan yang tidak ada tulang belakang. Terus yang mana? Yang ini. Cacing. Sok baca soal nomor 2. Kelompok hewan-hewan di bawah ini sesuai golongannya. Zebra, kura-kura, harimau, burung. Sudah. Ubur-ubur. Ubur-ubur termasuk apa? Invertebrata. Apa aja? Ubur-ubur, udang, cacing, lebah. Ya, betul. Tepuk tangan dong buat Febri.
Sebelumnya ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak? Ya udah, silakan duduk kembali. Tepuk tangan sekali lagi. Nih, kalau misalkan ada yang ke depan, Ibu mohon kalian dengarkan ya. Soalnya kita kan tadi peraturan tadi kata Ibu harus apa? Harus mendengarkan orang yang sedang berbicara di depan. Ya, silakan untuk kelompok selanjutnya. Siapa yang mau ke depan? Bilkis, boleh. Kasih tepuk tangan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok Baca. Apa aja hewannya? zebra, Terus? harimau, burung, Terus invertebrata? kura-kura, cacing, lebah, Terus nomor 2 yang termasuk vertebrata, baca. zebra, harimau, burung, Invertebrata? kura-kura, udang, ubur-ubur, udang, kura-kura, cacing. Ya, betul. Tepuk tangan. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak. Oke, lanjut kelompok selanjutnya siapa? Kelompok 4 mau maju dulu? Boleh, sok. Sok, boleh. Silahkan maju ke depan. Tepuk tangan atuh biar semangat. Assalam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siapa namanya? Dika, akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok. Sok bacakan. Nih ya, Bu. Contoh hewan vertebrata dan invertebrata. 1. Burung dan harimau, kura-kura. 2. Udang, ubur-ubur, cacing. Kelompokkan hewan-hewan di bawah ini sesuai golongannya: zebra, harimau, kura-kura, burung. Vertebrata, zebra, invertebrata, ubur-ubur, cacing, udang, lebah. Ya, tepuk tangan. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada. Oke, untuk kelompok selanjutnya silakan maju ke depan. Yang lain mohon dengarkan ya. Mau didengarkan tidak? Bentar. Dengarkan ya, Dimas, dengerin. Dimas. Oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya akan mempresentasikan
hasil diskusi kelompok dari kelompok 3. Sok baca. Contoh hewan vertebrata dan invertebrata. Kura-kura, zebra, burung harimau. Terus Invertebrata, ubur-ubur, udang laut, lebah. Kelompokkan hewan-hewan di bawah ini sesuai golongannya. Kura-kura, lebah, harimau, udang, cacing, zebra, burung, ubur-ubur. sudah. Oke, tepuk tangan. Silakan untuk jawabannya ditempel di dinding. Ditempel di dinding. Ada yang bawa itu lem? Oke, silakan tempel di dinding ya. Oh, di sini aja, di sini tempel di sini. Hasil tugasnya silakan tempel di sini. Sok ke sana. Iya, iya. Dikit aja, lemnya dikit. Sok ke sini. Mana lagi? Mana lem lu sudah? Tuh uken we uken. Kasuci. Jadi cendak. Mana lagi? Febri di sini. Boleh, sok. Sudah? Dikit aja. Mau cuci tangan. Sok ku eta tepalkan di atas. Sok deui. Anak-anak, hari ini jadi untuk kesimpulannya apa? Coba ada yang mau menyimpulkan nggak tentang materi hari ini? Yang pertama, hewan itu tergolong menjadi berapa bagian? 2. Yang pertama, invertebrata atau hewan yang tidak terus ada yang bertulang belakang, namanya invertebrata. Ada yang tahu hewan yang bertulang belakang itu apa saja? Terus apa? Kura-kura mah enggak. Sapi, domba, kambing, kucing. Terus yang tidak bertulang belakang ada yang masih ingat? Terus sotong, iya, ubur-ubur. Oke. Terus berdasarkan tempatnya, apakah sama hewan itu tempat tinggalnya sama enggak? Ada yang di mana? Darat, pohon, laut. Ada yang di mana aja? Di darat, di laut. Ada yang di mana? Di laut, di air.
pinter. Terus makanannya juga beda-beda ya. Terus kakinya beda-beda tidak? Beda-beda. Ada yang apa aja kakinya? Ada yang tidak punya kaki, ada yang kedua, ada yang kaki 1000. Nah, pinter. Jadi paham ya terkait dengan penggolongan hewan. Paham? Oke, ada yang ingin ditanyakan tidak terkait penggolongan hewan? Tidak, sudah paham semuanya? Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah paham di sini Ibu ada soal yang harus diisi ya. Buat mengetes apakah pemahaman kalian sudah benar-benar paham terhadap materi yang telah disampaikan atau belum paham. Jadi nanti Ibu akan memberikan tes sumatif. Oke. Silahkan diisi ya. Tadi ada ibu. Ini. Silakan Ibu kasih soal, kasih waktu cuma 5 menit. Ibu kasih waktu 5 menit ya, harus sudah selesai. Sudah? Oke. Mana? Ibu kumpulkan ya kalau sudah. Ada yang mau mengambil ke sini? Ngasihin ke sini mana? Boleh. Terima kasih. Ibu mau nilai dulu ya. Tunggu sebentar. Oke, terima kasih. Ibu mau nilai dulu sebentar, ditunggu dulu sebentar ya. Oke, Ibu telah menilai tugas dari kalian dan alhamdulillah semuanya, hampir semua nilainya 100, tapi ada beberapa yang masih 80, tapi tidak apa-apa. Berarti kalian sudah memahami ya terkait materi yang telah Ibu tadi sampaikan. Untuk selanjutnya, apa yang kalian pelajari hari ini? Tentang apa? Penggolongan hewan. Masih paham ya? Terus hewan apa yang paling berbeda di antara yang lainnya? Kira-kira hewan apa? Ubur-ubur. Kenapa ubur-ubur? Tidak punya tulang belakang. Terus? Tidak punya apa? Tidak punya otak. Terus apa yang kira-kira apa yang sangat berbeda? Misalkan yang di darat nih, apa yang paling berbeda? Hewan apa yang paling berbeda? Sapi dan domba. Sapi.
Cacing. Karena cacing mah tidak memiliki kakinya, tidak memiliki tulang, tidak memiliki tanduk, bet aya wajah mah. Terus tidak memiliki apa? Tidak memiliki tangan. Ya, sudah paham semuanya? Tidak ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah paham banget? Sudah. Nah, jadi perbedaan antara hewan lainnya menunjukkan keanekaragaman bahwa di Indonesia itu sangat beragam hewannya ya. Sangat banyak dan berbeda-beda. Ada komodo, ada badak, ada orai piton, terus ada apa lagi? Ada ubur-ubur, ada sotong, ada kelinci, ada ular, ada lintah, pokoknya banyak ya di Indonesia. Itu menunjukkan keberagaman bahwa di Indonesia itu mempunyai macam-macam hewan. Baik, karena kalian sudah paham terkait materi yang Ibu sampaikan, untuk selanjutnya silakan untuk membereskan mejanya dan kita berdoa untuk pulang dan dipimpin oleh ketua kelas ya. Diberesin dulu mejanya ya. Angle. Sok dipakai dulu tasnya. Oke, selanjutnya karena sudah beres ya mejanya, silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sok yang belakang dulu. Sok ke depan. Sok, lanjut. 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 Dadah.